Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di YouTube channel kesayangan kita. Hari ini kita akan ada perbincangan santai bersama salah seorang profesional. Boleh perkenalkan dulu Pak, silahkan. Siapa namanya Pak? Terima kasih sebelumnya Pak. Perkenalkan, nama saya adalah Mika Octavianus. Sebagai apa Pak? Kebetulan saya di sini bekerja sudah 3 tahun Pak. Saya bekerja di perusahaan kelapa sawit ya. Oke. Dan sekarang saya menjabat sebagai KTU. Jadi begini Pak Mika, mungkin kita saya singkat saja. Banyak orang di luar sana belum mengerti gambaran bagaimana dunia perkebunan kelapa sawit. Mungkin mereka hanya tahu kondisi kelapa sawit itu kerjanya di hutan, kerjanya susah segala macam. Makanya kita hari ini coba kupas lebih dalam atau secara gambaran umum kerjaan apa saja yang ada di perkebunan kelapa sawit. Mungkin Bapak silahkan jelaskan ke pengetahuan Bapak apa saja pekerjaan di bidang perkebunan kelapa sawit. Baik Pak, saya akan menjelaskan dari job desk saya terlebih dulu Pak ya. Mungkin saya akan menjelaskan lebih luas lagi. Jadi saya akan melanjutkan pernyataan saya tadi. Sekarang saya menjabat sebagai kepala tata usaha Pak. Jadi banyak orang di luar sana yang masih belum mengetahui Pak. Betul, Pak. Apa sih kepala tata usaha? Betul. Misalkan saya ataupun Bapak ya, Iya. misalkan kita pulang kampung ataupun kita bertemu dengan sanak keluarga kita setelah kita cuti, mungkin ada pertanyaan, kamu kerja di mana sih katanya kan? Betul. Kamu bagian apa sih kerjanya? Pernah kita jawab seperti ini. Saya kerjanya sebagai KTU. Apa itu KTU? KTU itu kepala tata usaha Pak. Oh, kepala tata usaha itu kamu kerja di sekolah ya? Oh, no. Saya bilang tidak seperti itu Pak. Jadi banyak orang beranggapan bahwa dikira kepala tata usaha betul, yang ada di sekolah betul, gitu betul. Pak ya. Dikira Padahal banyak tata usaha ini beda. Betul kalau sekali perkebunan Pak. gitu, Jadi Pak, ya. banyak dibilang, oh berarti kamu PNS ya, katanya kan? Betul. Oh tidak. Saya bilang kan, pertama pada saudara saya yang bertanya pada saat itu Pak. Iya. Karena Jadi memang saya jelaskan bahwa KTU itu bukan bekerjanya di sekolah. Betul. Jadi kalau di perusahaan itu ada namanya KTU, dia adalah kepala administrasi Pak. Oh gitu Pak ya. Jadi apa? Seorang KTU itu adalah kepala administrasi. Dia itu membawahi seluruh administrasi yang ada di perusahaan kelapa sawit itu. Contoh seperti ini. Saya sebagai kepala tata usaha atau kepala administrasi, saya membawahi ada beberapa bagian lagi pembagian gitu, pekerjaannya Pak. Gitu. Contohnya saya di sini saya membawahi yang pertama saya membawahi kepala gudang Pak. Jadi di tempat saya ada kepala gudang atau kepala logistik, tempat penyiapan barang-barang kebutuhan operasional untuk perkebunan kelapa sawit. Jadi kita sudah ada gudang sendiri Pak di sana. Yang kedua saya juga membawahi admin payroll Pak. Jadi admin payroll itu adalah admin penggajian. Nah, jadi di sana kita sistem penggajian kita sendiri pada site kita masing-masing Pak. Nah, kemudian ada admin accounting. Nah, jadi kita ada accounting sendiri yang pembukuan, mengait kas, ini itu semuanya diurus sama accounting. Yang keempat, di sana juga saya membawahi admin produksi Pak. Jadi admin produksi itu mengelola data tanaman yang kita hasilkan di perkebunan kita. Kemudian juga ada personalia. Personal ini adalah yang kalau kita kenal di publik itu adalah HRD. Secara umum sudah Bapak gambarkan tadi mengenai pekerjaan dan bidangnya. Mungkin kita tarik ke belakang lagi Pak, untuk latar belakang pendidikan yang bisa atau cocok untuk pekerjaan sebagai KTU itu apa saja Pak? Jadi saya menjelaskan dari awal Pak. Saya kebetulan sekolah di Universitas Palangkaraya. Kebetulan saya jurusan akuntansi Pak. Akuntansi. Jadi Pak, ya. tidak menutup kemungkinan kita ingin bekerja sebagai kepala administrasi tidak harus basic kita dari administrasi Pak. Gitu, Pak ya, walaupun saya kebetulan saat ini adalah saya jurusan akuntansi, basic saya di administrasi. Mungkin kebetulan saya nyambung Pak. Tapi di kebanyakan
yang masuk jadi KTU pun dari lulusan agronomi ataupun dari pertanian boleh. Artinya multi bidang bisa Pak ya? Betul. Bidang apapun bisa selama dia betul Pak. Selama dia di perkebunan kelapa sawit, dia pun harus mengenal juga apa sih tanaman kelapa sawit itu, bagaimana sih membuat dia hidup atau bagaimana sih membuat dia subur Pak. Jadi semua pengalaman di situ, baik dia dari agronomi, baik dia dari akuntansi, semuanya bisa masuk Pak jadi kepala usaha. Asalkan satu, kita mempunyai niat yang benar-benar ingin untuk belajar gitu belajar, ya. betul. Berarti Bapak tadi kan basicnya dari seorang akuntan atau akuntansi. Betul. Sedangkan yang Bapak kerjakan administrasi. Artinya dari Bapak setelah lulus kuliah sampai akhirnya mendapat posisi tersebut, tentu ada tahapan yang harus dilalui. Apakah di perusahaan tempat Bapak bekerja sekarang ini disediakan tempat untuk training, ataukah Bapak memang saat mendaftar langsung dipekerjakan sebagai KTU seperti apa? Oh tidak Pak, tidak semudah itu. Jadi kita masuk awal rekrut kita di perusahaan kelapa sawit, kita juga mengikuti dari tahap-tahap seleksi Pak. Pertama waktu itu saya kebetulan dapat ya dari lulus dari interview. Lulus interview dan akhirnya saya diterima di perusahaan tempat saya sekarang bekerja, yaitu di PT Citra Borneo Indah Pak. Jadi kita di sini sudah dipersiapkan tempat belajar atau pelatihan. Ada tempat jadi trainingnya gitu Pak ya? Ya mungkin kebanyakan orang berpikir setelah dia diterima dia langsung bekerja, tidak Pak. Karena di sini kita dididik dulu Pak. Jadi saya ceritakan, saya dulu dididik di PT Citra Borneo ini telah disiapkan yang namanya training and development Pak. Jadi itu adalah tempat training kita, pelatihan kita selama untuk kita bekerja. Berapa lama itu Pak masa trainingnya itu Pak? Kurang lebih 7 bulan Pak. Jadi kita bagi jadi 3 bulan kita dididik di bagian administrasi atau teori, kemudian 3 bulannya kita langsung diturunkan ke lapangan atau OJT namanya Pak. Berarti seimbang Pak ya antara teori dan aplikasi juga diajarkan di sini gitu. Betul. Pak ya? Dan juga di sini kita dilatih Pak semua, mental kita dilatih, cara kita berpikir cepat dilatih, kedisiplinan kita pun dilatih. Jadi semua dilatih Pak. Kita dulu dididik di TND, kita dilatih dengan semi militer Pak. Jadi kebanyakan kita dilatih adalah pendidik atau coach itu dari militer Pak. Oke, dari TNI ya? Pak. Iya betul. Tentara gitu Pak ya. Betul. Nah terus setelah Bapak pelatihan itu kemudian penempatan, apakah langsung menjabat posisi KTU ataukah ada jabatan yang harus dilalui terlebih dahulu Pak? Kebetulan waktu saat itu kita sudah ditempatkan Pak. Maksudnya gini, saat kita mendaftar kita sudah diberikan pilihan. Karena ini adalah program pelatihan kepemimpinan Pak. Semacam betul. Sebutannya manajemen trainee gitu betul, Pak ya. Betul, manajemen trainee kepemimpinan. Posisi-posisi jadi seandainya Bapak sudah lolos dari training tersebut, maka Bapak akan langsung menjabat Pak. Contoh saya memilih di bidang administrasi, berarti saya menjadi kepala administrasi. Ada juga yang memilih jadi bidang kepala kebun atau yang bagian lapangan atau operasional, dia akan menjadi kepala kebun. Tapi kita kembali ke masalah KTU lagi Pak. Selama yang Bapak jalani bekerja selama ini, apa tantangan terbesar yang Bapak hadapi atau temui selama menjadi atau menjabat sebagai KTU? Banyak sekali Pak yang tantangan. Dari awal pun perjuangan kita selesai lulus dari MT, kita pun ditempatkan, kita harus siap Pak. Dimanapun kita ditempatkan kita harus siap. Contohnya saya waktu pertama penempatan saya ditempatkan di tempat yang paling pelosok Pak, yaitu di Desa Penongatan namanya Pak. Pelosok itu maksudnya seperti apa Pak? Pelosok itu apakah di dalam hutan ataukah misalkan yang Bapak masuk pelosok itu seperti ya, apa? pelosok artinya di desa, namun desa itu di paling pedalaman Pak. Sekitar berapa kilometer Kalau dari kota Pak, atau berapa jam dari kota Kabupaten Lemandona Ngabulik masuk ke dalam sekitar 5 jam kan masuk ke dalam. Karena jalan hukum yang kita tempuh tidak semudah yang kita pikirkan. Di sana jalannya sangat ekstrim Pak. Tidak bisa sembarang orang bisa melewati sana kalau menggunakan transportasi biasa. Mungkin itu tantangan pertamanya, berarti ada pada saat Bapak penempatan pertama. Intinya kita siap ditempatkan dimanapun, kita harus siap. Kemudian
juga tantangan pekerjaannya Pak sangat berat karena kita memegang banyak ribuan karyawan Pak. Oke. Tidak sedikit karyawan yang kita pegang Pak. Apapun itu entah dari eh, kelayakan mereka bekerja, kita ditentang dari ketersediaan fasilitas. Kita semua yang menanggung itu Pak. Apalagi kalau kita berhadapan dengan masyarakat sekitar ataupun masyarakat kampung di tempat pembukaan lahan kita sebelumnya. Jadi itu Pak. Berarti itu sedikit gambaran tantangannya Pak ya. Artinya Betul. dari segi profesionalitas kita diuji, artinya harus siap ditempatkan dimanapun. Betul. Kemudian faktor eksternal juga, masyarakat sekitar dan fasilitas segala macam. Betul. Tapi selama Bapak menjalani ini kan Bapak sudah hampir 3 tahun ini. Artinya Betul. Bapak sudah melewati masa-masa sulit itu. Apa hal-hal yang Bapak sukai atau hal-hal yang Bapak senangi lah selama menjalankan pekerjaan tersebut? Yang saya senangi Pak, karena kita di sini kedudukan sebagai pimpinan. Oh iya. Memang iya, Bapak, iya. kalau Bapak menjadi seorang pimpinan, berarti Bapak punya banyak anggota. Betul. Dan Bapak pun di situ banyak sekali pelajaran Bapak yang akan Bapak tempuh. Karena Bapak sebagai leader Pak di situ. Anggaplah Bapak seorang pejabat di kebun itu yang orang membutuhkan masukan, membutuhkan pendapat, bahkan membutuhkan saran dari Bapak. Kita dianggap sebagai orang tua Pak di situ Pak. Gitu Pak ya. Betul. Jadi kita harus bisa jadi orang tua walaupun anak buah kita itu lebih tua daripada kita. Contoh usia saya sekarang masih 27 tahun. Baru Saya 3 tahun betul. Pak ya? Saya punya anggota umurnya sudah 40 sampai 40 ke atas lah Pak. Jadi anggaplah kalau kita memanggil pun harus om atau biasanya ya di lingkungan luar. Tapi kalau di pekerjaan kita tetap profesional. Pak. Dia yang tua manggil kita bapak. Kita sama-sama menghormati lah. Kita manggil dia juga kembali bapak juga gitu loh. Walaupun saya muda, dia nggak mungkin lah manggil bang atau mas. Jadi kita harus kalau mereka pun lebih menghargai kita lah Pak, walaupun kita lebih muda, jadi mereka menghargai kita. Nah itu tadi menarik yang Bapak sampaikan. Dengan usia Bapak yang lebih muda dari bawahan Bapak, artinya bagaimana cara Bapak mengelola tim Bapak atau bawahan Bapak yang berusia lebih muda dari Bapak? Betul. Yang pertama, apabila kita menghadapi karyawan kita yang lebih tua daripada kita, satu Pak yang jangan kita lupakan, kita harus menghargai dan menghormati mereka sebagai orang tua, itu yang pertama. Meskipun kita pimpinan. Betul, gitu ya. walaupun kita merasa kita sebagai pimpinan, kita juga harus menghormati orang itu. Apabila kita tidak menghormati orang itu, tidak menghargai dia, semua pekerjaan yang kita tugaskan tidak mereka jalankan dengan hati yang ikhlas. Oh, betul. Jadi mereka bekerja itu harusnya punya keikhlasan, dengan hati senang, dengan hati gembira, maka juga mereka menghasilkan pekerjaan yang bagus gitu Pak. Artinya meskipun mereka lebih tua dari kita jangan sewenang-wenang gitu Pak ya. Betul. Mentang-mentang kita pimpinan atau atasannya, jangan kita sesuka hati kita, tetap harus menghargai yang lebih tua tadi. Betul. Oke, lanjut ini Pak. Ke yang banyak orang tanyakan di luar sana mungkin. Betul. Sebagai planter atau pekerja di kebun, apa sih kelebihannya Pak dibandingkan pekerja di luar sana? Karena mungkin kan gini, banyak lulusan sekarang ini mereka cita-citanya pengen jadi PNS, pengen kerja di bank, pengen kerja di kota. Betul. Sedangkan Bapak di sini kan memilih jalan yang berbeda lah. Artinya memilih tinggal di kebun, jauh dari perkotaan. Nah, kira-kira kelebihan apa yang Bapak dapatkan atau kenapa orang-orang luar sana mungkin harus mempertimbangkan pilihan untuk bekerja di perkebunan? Oh baik Pak. Jadi semua pilihan itu adalah dari diri kita sendiri Pak. Mungkin dari kebanyakan orang lebih memilih, saya tidak mau bekerja tempat yang jauh, saya mau bekerja di kota saja, saya mau dekat orang tua saya. Yakinlah